Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihda Lusnayain dari kelas 3A. Saya akan mempresentasikan materi tentang hewan vertebrata yang bernapas dengan paru-paru. Sistem pernapasan pertama, pengangkutan O2. Pertukaran gas antara O2 dengan CO2 terjadi di dalam alveolus dan jaringan tubuh melalui proses difusi. Oksigen yang sampai di alveolus akan berdifusi menembus selaput alveolus dan berikatan dengan hemoglobin dalam darah yang disebut deoksigenasi dan menghasilkan senyawa X-hemoglobin. Yang kedua, pengangkutan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi sel akan berdifusi ke dalam darah yang selanjutnya akan diangkut ke paru-paru untuk dikeluarkan sebagai udara pernapasan. Selanjutnya, alat respirasi hewan. Alat respirasi pada hewan bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke tubuh. Contohnya, hewan bersel satu, Porifera, Coelenterata, Protozoa, dan cacing. Paru-paru ditemukan pada amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Amfibi memperlihatkan keragaman yang luar biasa dalam struktur paru-paru mereka, mulai dari sebuah rongga yang sederhana yang tidak terpilin hingga paru-paru yang terpilin dan sangat padat. Paru-paru reptil secara morfologi lebih rumit daripada amfibi, sedangkan paru-paru burung relatif rumit daripada reptil dan amfibi. Selanjutnya, paru-paru terhubung ke serangkaian kantong udara yang luas yang diketahui dapat menjalar ke tulang. Ini dapat dengan mudah dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kantong udara posterior dan kantong udara interior. Pada hal ini saya akan menjelaskan tentang organ pernapasan burung. Sistem pernapasan burung terdiri dari paru-paru berpasangan yang bersih struktur statis dengan permukaan untuk pertukaran gas dan kantong udara yang terhubung yang mengembang dan berkonstruksi menyebabkan udara bergerak melalui paru-paru statis. Karena penerbangan adalah kegiatan yang sangat mahal energi, burung memerlukan sistem pernapasan yang jauh lebih efisien. Mereka memiliki paru-paru, tetapi mereka juga mengembangkan banyak kantung udara di mana udara bersirkulasi. Biasanya burung memiliki 9 kantung udara. Kantung udara berdinding sangat tipis, tebalnya hanya 1 atau 2 sel dan sangat rapuh. Ada yang terselip di rongga tubuh dan ada yang di dalam beberapa tulang burung yang berlubang. Kantung udara ini memungkinkan aliran udara terus-menerus melalui sistem pernapasan tanpa ruang kosong. Burung tidak memiliki diafragma, aliran udara diatur oleh gerakan tulang dada dan tulang rusuk. Selanjutnya, burung memiliki alat bantu pernapasan berupa kantung udara atau sakus pneumatikus. Letak kantung udara yang pertama pangkal leher, yang kedua ruang dada bagian depan, yang ketiga antar tulang selangka, yang keempat ruang dada bagian belakang, yang kelima rongga perut. Fungsi kantung udara yang pertama membantu pernapasan, terutama saat terbang. Yang kedua menyimpan cadangan udara atau oksigen. Yang ketiga memperbesar atau memperkecil berat jenis pada saat terbang. Yang keempat mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu banyak. Yang selanjutnya mekanisme pernapasan burung. Yang pertama fase inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada membesar, paru-paru mengembang sehingga udara luar masuk. Udara luar yang masuk sebagian kecil menuju paru-paru dan sebagian besar menuju ke kantung udara sebagai cadangan udara. Yang kedua fase ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi, rongga dada mengecil, paru-paru mengempis, akibatnya tekanan udara dalam paru-paru meningkat sehingga udara dari paru-paru kaya akan karbon dioksida yang keluar. Ini adalah salah satu contoh dari fase inspirasi dan ekspirasi yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya akan ada proses inhalasi dan ekshalasi. Proses pernapasan pada burung yaitu pertama pada inhalasi pertama, napas masuk, udara mengalir melalui lubang hidung ke trakea, pipa angin dan bronkus tabung yang menuju ke paru-paru dan terutama ke kantung udara posterior. Yang kedua, ekhalasi pertama. Napas keluar, udara bergerak dari kantung posterior ke paru-paru. Yang ketiga, inhalasi kedua. Udara bergerak dari paru-paru ke kantung udara anterior. Yang keempat, ekhalasi kedua. Udara bergerak dari kantung udara anterior kembali ke trakea dan keluar. Aliran udara yang terus-menerus ini memaksimalkan efisiensi pertukaran gas untuk menjadikan banyak oksigen vital bagi tubuh, otot dan otak selama penerbangan. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.